Belum sih sebenarnya, cuman yang di lab udah ini aja. Yang radiologi ada 2 orang. Oke. Nah. Kalau aja yang 1 orang nanti mungkin besok aja. Oke, siap. Apa sih Alma? Udah datang ya? Tes lo? Lagi ada pembahasan. Siapa? Oh, Alma kan gak bisa ditinggal nih. Oke. Dimulai ya. Saya ngomongnya pelan aja dari tadi pagi ini lumayan. Ya, santai aja Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan, nama saya Dr. Salim Mulyana. Saya dari Kerawang, asal dari Kerawang. Di sini perwakilan dari YASKI, Yayasan SIM RS Hansa Indonesia, yang menaungi aplikasi ini, aplikasi SIMKes Hansa. Di sini saya berapa hari ya, dari kemarin rencananya 3 hari, mudah-mudahan beres 3 hari. Kalau nggak beres nambah lagi sehari lagi. Jadi di sini dalam rangka implementasi. Jadi sebelum tempur di lapangan, nah karyawannya ya diperkenalkan dulu gitu ya. Oke. Di sini SIMKes Hansa ini dengan lisensi open source gratis. Jadi memang tidak ada jual beli dalam aplikasi. Terus yang sudah pakai itu sebanyak 1.200, termasuk yang di RSUD Bekasi. 1.200 itu seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bisa diterima di rumah sakit ini. Ya, bisa bermanfaat buat semuanya, buat karyawan, buat rumah sakit, gitu ya, buat pasien juga. Oke. Yang pertama lab. Gitu ya. Jadi lab nanti alurnya dari rawat jalan, dari poli atau dari rawat inap, menginput permintaan lab dulu. Selama ini kan pakai ini ya, pakai pengantar. Ya, pakai pengantar, ya pengantarnya yang sudah tercetak gitu ya. Misalkan pemeriksaan hematologi rutin, tinggal di checklist, terus pasiennya dibawa ke lab gitu ya. Tadi yang poli sudah diminta input, jadi nanti dari poli mereka nginputnya, ini kan pasien sudah terdaftar ya, diklik di menu registrasi. Ini untuk yang poli. Jadi untuk poli dulu, perkenalan dulu, nanti yang labnya biar tidak bingung. Tadi orang poli untuk laboratorium, untuk radiologi ada namanya permintaan. Nah ini ada permintaan pemeriksaan lab. Oh sorry, sudah masuk kamar inap ternyata. Bentar. Nah ini. Jadi nanti misalkan pemeriksaan hematologi darah rutin. Oh sebelumnya diinput di ini nggak sih, di sistem yang sebelumnya kalau lab? Kalau misalnya untuk laboratorium sendiri, itu biasa kalau rawat jalan untuk medical check up biasanya kita di pendaftaran dulu. Tapi kalau misalnya untuk rawat jalannya dari poli umum dan UGD, itu biasanya ya dipakai form itu dari dokternya. Berarti nggak input manual. Diinput di hasil di print outnya di kertasnya? Apa di input dulu di komputer? Udah masuk ke komputer inputnya. Oh gitu. Masuk komputer lalu dikeluarin hasilnya. Oke. Berarti ada data pemeriksaan lab apa aja gitu ya? Ada termasuk nilai normalnya juga. Betul. Oke. Berarti nanti saya tinggal ngambil aja. Sudah cocok itu datanya? Ada yang cocok, ada yang enggak. Makanya kadang kalau misalnya kayak pemeriksaan yang umumnya sih pada dasarnya umumnya udah selalu ini kan, maksudnya sering dilakuin, tapi kayak model kayak gamma GT atau mungkin yang jarang diperiksa misalnya torch atau ada torch, ya kita harus lihat keluarin dulu apa benar nggak nilai rujukannya sudah sesuai atau belum gitu. Yang menentukan nilai rujukannya siapa? Dokter PK. Dan kadang-kadang kalau misalnya kita posisinya ngerujuk ya dari rujukannya. Jadi misalnya kita merujuk ke Paranita, ya kita sesuaikan dengan nilai rujukan tersebut gitu. Oh, soalnya nanti di sini berarti kan untuk lab tugasnya itu pemeriksaan apa aja yang bisa dilakukan di lab, gitu ya. Terus nilai normalnya juga. Yang menentukan tarif siapa? Manajemen berarti kan? Apa dari lab usulan tarifnya? Kalau misalnya untuk
dari lab itu biasanya yang pemeriksaan dirujuk aja, jadi kita tambah 25%. Baru nanti hubungin Mas Kamal bagian IT, Mas ada perubahan tarif karena posisi yang di lab rujuk ada perubahan harga. Oh ya udah, baru dibahas sama Mas Kamal. Tapi kadang-kadang kan kalau misalnya Mas Kamalnya lagi nggak masuk atau lagi cuti, ya saya yang punya user ID ngerubah gitu. Oh, berarti nanti bikin 2 ini berarti ya. Jadi harus ada si pemegang user ID, kalau menurut saya ya dok, jadi harus ada pemegang user ID di setiap masing-masing unit ya, kepala penanggung jawab itu. Kalau misalnya emang ada perubahan tarif, tapi kan kalau misalnya untuk tarif itu kan nggak semua unit ada tarif, jadi misalnya radiologi, farmasi, sama laboratorium itu kan mungkin kalau misalnya emang ada perubahan ya harus ada ACC dari kepalanya dulu. Enggak repot kalau misalkan itu merubah tarif seperti itu? Apa nggak bisa? Repot sebenarnya. Kalau misalnya lagi nggak di tempat, apalagi kalau Mas Kamalnya lagi nggak bisa dihubungi, repot. Iya. Jadi kalau misalnya memang seharusnya bisa memudahkan ya harus ada perubahan lah dari yang sebelumnya kalau bisa sistemnya gitu. Itu kenapa dirujuk keluar, kenapa? Karena kita nggak bisa. Emang nggak ada gitu ya? Jadi kayak model kayak pemeriksaan imun kayak TORCH itu kan harus alat besar, kita nggak punya sih. Jadi hanya pemeriksaan khusus umum aja di sini. Kalau yang udah menjuru ke dokter jantung yang CKCKMB itu kadang-kadang kita rujuk kalau kita udah benar-benar nggak ada reagen. Tapi kan rata-rata sih alhamdulillah sejauh ini kita jarang banget merujuk kalau yang bukan pemeriksaan khusus. Oke. Berarti itu data tarif lab luar itu tarifnya sebenarnya sudah ada, tapi sudah memang ada di buku dan misalnya kita punya rujukan Paranita, cuman kan kadang-kadang itu dari pihak sananya berubah. Masih nggak enaknya kayak gitu sih dok. Oh iya sih. Jadi ya kita harus konfirmasi juga, Mbak, harga masih sama dengan yang di buku atau enggak. Kalau misalnya masih ya, kalau kita yang sebelumnya udah ada pasien ya udah kita tinggal klik. Tapi kalau misalnya ada perubahan, harus ubah lagi. Karena kan nggak mungkin kita ngerujuk dengan harga misalnya 20.000 kita masukin 20.000 juga ke pasien. Berarti SOP-nya sebelum merujuk keluar ditelepon dulu di sananya, berubah nggak tarifnya, seperti itu ya. Kalau rubah tarifnya berarti di sini harus ada yang bisa merubah, gitu ya. Oke. Nah, ini balik lagi. Jadi nanti Poli mereka melakukan permintaan lab. Nah, ini dicentang, gitu ya. Yang mau diperiksa apa aja. Oke, lalu disimpan. Yes. Nah, itu dari Poli. Sekarang yang lab bukanya dari menu permintaan. Nah, bentar. Saya ulang dari awal aja. Kayaknya tadi loginnya belum ya? Belum, sorry. Ditutup aja dulu. Ditutup, keluar dulu. Mulai dari awal aja. Ini jaringannya nggak korek, yang bisa yang laptop ini nih kayaknya. Laptop yang bisa. Nah, di desktop ada aplikasi judulnya Hansa. Di double klik aja, dijalanin. Oke, sok jalanin. Nggak ada, hilang. Ada. Di bawah ngumpet yang itu. Ngumpet itu kehalang menunya keklik. Iya. Oke. Warna hitam sengaja, itu ada tulisannya di situ tuh. Nah, ini memastikan bahwa memang gratis dan tidak boleh dijual. Jadi kalau saya misalnya ya, saya datang ke sini, saya ngejual, saya salah, nggak boleh. Soalnya kenapa? Karena memang awalnya dibikin sama namanya Pak Windiarto, dia satu yayasan juga. Awalnya dia yang bikin buat satu rumah sakit. Ternyata ada rumah sakit lainnya minta, ternyata cocok, akhirnya yaudah digratiskan, kodenya dibuka gitu. Nah terus makin kesini kan udah beberapa tahun sejak 2013 apa 2010 ya. Nah makin kesini ternyata kolaborasi, banyak yang membikinkan fiturnya. Jadi kalau dikomersilin salah, nggak bisa. Nanti seperti RSUD Jakarta juga mereka bikin fitur-fitur kayak bridging mereka yang bikinkan gitu. Jadi makanya ya udah buat bisa bermanfaat buat semuanya, apalagi di zaman seperti ini ya.
pendapatan ini, nah rumah sakit turun, harus beli SIM ERS kan lumayan juga gitu ya. Tuh. Terus ini memang karena memang orangnya sering keliling-keliling rumah sakit, sedapat mungkin sesuai dengan alur rumah sakit. Tuh. Jadi itu kita punya grup Telegram, udah 1.200 yang ikut di situ. Jadi semua IT rumah sakit, mau perawat, mau bidan, mau orang IT, mau direktur, mau owner ada di situ. Jadi mereka saling berdiskusi. Kalau misalkan ada permintaan fitur, mereka ada nggak yang sudah buat seperti ini gitu. Misal alur lab di tempat lain seperti apa gitu, seperti itu ya. Oke, lanjut. Klik login. Jadi nanti teman-teman semua dikasih username sama login masing-masing. Kenapa? Karena itu nanti ya tercatat lah itu ya. Yang jelas kita bekerja nanti ada trackingnya. Oh ini sih ini berarti login. Yang kedua itu nanti tertrack semua. Misalkan kita masukin hasil lab, siapa yang masukin labnya nanti ketahuan siapa namanya gitu ya. Nah sekarang pakai login admin dulu. Ini kan buat latihan. Nah ininya SPP, passwordnya server. Oke. Kecil semua. SPV server. Oh kalau ID-nya nggak kelihatan nama ya. Kalau biasanya kan sebenarnya nggak kenapa, cuma password doang yang Login. Itu caps lock-nya nyala nggak? Caps lock-nya matiin, harus huruf kecil semua. Oh. Ada apakah? Karena jari itu yang kelingking semua jempol. Kurang neken kayaknya itu. Oke. Nah, ini klik menu. Oke. Coba bentar. Di sini menu itu banyak ya. Nah, nanti ada bisa dicari satu-satu di sini atau pakai ini, loopnya diklik. Ketik permintaan. Oke. Nah, ada permintaan lab, permintaan radiologi. Kita mainnya lab dulu. Kalau yang radiologi mau dicoba silahkan. Tadi udah ada kayaknya. Nah, ini permintaannya. Jadi teman-teman yang di lab, yang di radiologi, standby-in di sini. Itu bunyi. Jadi bunyi gini, orang poli nginput permintaan. Nah, nanti ada alarm di lab atau di radiologi tergantung permintaannya bunyi seperti itu. Oh, berarti ada permintaan. Berarti siap-siap. Pakai saya, Pak. Kan lu sering lihat. Itu. Jadi bisa beli enggak? Nah, itu alarm itu bisa diganti sebenarnya. Nanti terserah mau diganti apa gitu ya. Mau diganti suara misalkan ada permintaan lab, ada permintaan radiologi gitu ya. Bisa. Silahkan ya suaranya merdu direkam pakai HP gitu kan. Di forward ke IT-nya. Nah, ini kan kelihatannya. Oke. Ini diklik nomor permintaan. Oke. Pasiennya sudah datang, kita mau ngambil sampel. Klik sampel. Oke. Klik sampel. Ya. Simpan. Klik simpan. Oke. Sip. tidak ada. Ini pasiennya cuma satu sih, nanti rebutan nih. Oke. Nah, ini klik, saya nggak ngeklik ya, sampel. Nah, baru simpen ya. Ini gunanya buat apa? Ini kan awalnya dilakukan permintaan pada pukul 13.58. Jamnya. Nah, jamnya. Pasien datanglah ke lab. Diambil sampel jam segini. Nanti muncul apa? Lama pelayanan lab.
gitu. Jadi dari permintaan sampai diambil sampel itu nanti ke standar akreditasi, ke mutu, jamnya bisa dihitung. Jadi teman-teman lab gak usah ngitung berapa menit, Bu, datang jam berapa dari poli, udah ada rekapannya. Oke, pokoknya nanti kalau misalkan mau akreditasi enak sebenarnya. Iya benar. Iya kan? Kalau ini kan data real, kita nggak usah ngerekap, udah ada rekapannya, dan nggak usah ngarang karena memang sudah di berjalan gitu ya. Oke, simpan. Udah disimpan belum? Oke, sudah disimpan ya. Karena udah ada yang nyimpan. Ya ini nggak bisa nyimpan. Oh. Kan ini pasiennya kita sama-sama satu ya, yang ini ya. Ya. Kalau saya sendiri bisa ya. Nah, kalau radiologi silahkan, sama aja sih ininya. Oke. Nah, ini kan kelihatan nih. Permintaan jam 13.58, sampelnya jam 16.09. Oke, dikerjain lah hasil pemeriksaan labnya. Hasil sekarang. Berarti klik nomor permintaan, klik hasil. Nah, silahkan diisi. HB-nya berapa? Misalkan HB-nya 12,5. Normal ini ya? Oke. Resus positif. Sip. Golongan darah? Oh. Punya sendiri ya? Enggak, LED 8. MCHC? Tulis. Tapi radiologi ini cuma ada film satu, film besar doang. Nanti bentar. Siap. Dilihat-lihat aja dulu, gak apa-apa. MCH 31. Udahlah. Oke. Ini berapa nih? 8. Hah? 84. Oke. Oke, sesudah ini tinggal disimpan. Oh, petugasnya. Jadi kenapa harus login user masing-masing? Nanti ini otomatis keisi. Oke. Ada insentifnya nggak buat petugas yang melakukannya? Tujuannya juga seperti itu. Jadi nanti tarif lab ini insentif buat petugasnya berapa, itu ya. Oke, misalnya saya pilih petugasnya. Jadi kalau milih petugas, ini ada tanda klip seperti ini. Diklik tanda klipnya, dipilih petugasnya, tekan spasi di keyboard buat kepilih. Nah, diklik yang kutipnya. Iya, ini tadi baru 2 orang yang diinput. Oke, lalu disimpan. Silahkan kalau mau nyimpan. Saya nggak nyimpan. Cok, siapa duluan? Simpan di bawah. Tandanya kalau udah tersimpan ini gimana? Oh, bentar. Bentar. Saya ini dulu Atika, bentar. Dia tadi udah bayar katanya. Bentar, Atika ya. Nah ini, dia masuk rawat inap ternyata. Coba simpan lagi. Bisa nggak? Oke. Sudah ya? Ini berarti oke, untuk ininya, untuk ngeprintnya coba bentar. Coba periksa lab. Nah ini yang Atikah ya. Nah bisa nggak masuk ke menu periksa lab? Di situ bisa nggak?
tinggal cobain cetak ininya, cetak hasil labnya. Klik. Itu kan ada beberapa macam ya? Ya. Mau dibawa apa? Hmm? Ya terserah mana yang cocok. Nah, misalkan model 1 Oh, beda tapi sama aja kan ya? ada beda-beda tertentu. Misalkan kata teman-teman yang model 1 udah cocok, ya sudah yang model 1. Tuh. Oh, ada barcode-nya. Nah, ini tergantung kebijakan. Kalau misalkan memang di sini harus tanda tangan basah, berarti ini nanti barcode-nya dihapus. Berarti masih tanda tangan ya? Iya. Oke, berarti hapus barcode. Bentar. Hapus barcode hasil lab ya, hapus barcode. Itu kalau pakai barcode itu kalau misalkan sudah kerjasama dengan Badan Sandi Siber Nasional, nah, nanti mereka yang istilahnya nyetempel gitu, stempel digitalnya, baru bisa diakui. Hapus barcode lab. Oke. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini nanti kalau misalkan, nah ini kalau ngeprint ya tinggal print aja. Oh sorry, saya nggak ada printer. Coba diklik. Harusnya printernya sudah terinstall, nanti bisa ke print. Biasa ngeprint biasa lah, ngeprint tinggal print aja. Oke, coba diklik kanan lagi. Ada menu apa lagi nih? Misalkan ternyata setelah disimpan ada yang keliru nge-input hasil labnya. Iya kan? Ini ada ubah periksa lab. Ubah nilai hasil, sorry. Nah, kan bisa dirubah. Ya. Kadang kalau kerjaan udah numpuk, udah capek, udah siang, salah ngetik. Oke. Nah, kan. Terus ada kesan dan saran. Ada kesan dan sarannya enggak? Ada. Nah, berarti kalau misalkan kesan dan saran, cari hasil pemeriksaan yang ada kesan dan saran. Kalau nggak salah model 10. Ada nggak ya di sini? Ada. Nah, ini ya. Berarti inputnya diklik di nomor rawat, klik kanan, kesan dan saran. Silahkan kesannya apa, sarannya apa, lalu disimpan. Itu ya. Coba saran. Cobain. Dicobain aja. Lalu disimpan. Kalau itu surat keterangan COVID itu apa? Rapid ada? Ada. Sarannya. Di sini ada sih surat ininya, langsung surat keterangan COVID-nya. Nah, Di yang mana? bisa langsung di pasiennya atau bisa dari registrasi. Nah, ada surat keterangan COVID. Nah, itu dokternya siapa, analis labnya siapa, hasilnya gimana, nanti tinggal di print. Oke, kalau swab sih kayaknya belum masuk deh. Dah? Oh, bisa ditulis ya? Tulis apa? Bapaknya dapat kandung sama analis labnya. Kalau dokter coba tuh. Nah, apa? Simulasi aja. Lalu disimpan. Nah, diklik di sini di kanan. Kita surat keterangan. Kalau formatnya cocok sama situ berarti alhamdulillah. Kalau nggak cocok, Harus ganti. iya ke Mas IT. Coba deh. Yang apa? Malum udah mau deket-deket jam 5 nih kayaknya. Dari pagi. Aduh. Nggak ada.
Ah? Ternyata kalau misalkan ketutup, cari menu periksa lab aja. Nah, menu. Nah, menu kan bentuknya awalnya gini ya. Iya kan? Nah, daripada kita nyariin susah satu-satu, diklik aja yang logo loop-nya. Nah, ketik aja periksa lab. Nah, ya periksa lab. Mau periksa aja nggak apa-apa. Nanti muncul yang ada kata-kata periksa. Klik. Nah, muncul yang sudah diinput hasilnya tadi. Dah. Oke. Nah, sini mau diapain? Mau cetak di nomor rawat, diklik kanan, cetak kasih lab. Silahkan dipilih model yang mana. Kalau mau ada kesan dan saran, model 10. Tapi memang kesan dan sarannya harus diisi dulu. Caranya diklik di sini, klik kanan, kesan dan saran. Nah, silahkan diisi kesan dan sarannya. Cobain. Lalu di update. Oh, itu hasilnya nanti di ini. Cetak hasil lab model 10. Nah, ini ya. Muncul kan? Nah, tuh kan. Ini bahasa apa ini? Enggak apa-apa. Namanya latihan, yang penting datanya masuk. Yang penting Itu kalau misalnya di Risma kan posisinya nggak seperti itu ya dok, jadi pas tampilan pas pada saat ketik. Nah ini kita ngeliatnya gimana? Tutup aja. yang mana? Ini kan tadi dokter kan posisinya tadi udah berbentuk mesin memprint. Nah posisi yang di Risma masih posisi ketikan, karena kan nggak bisa update nih. Iya makanya nggak bisa. Ini. Nah ini kan posisi masih benar-benar nanti kan dok. Tadi kan kalau dokter kan udah bisa masih tampilan print. Nah ini jadi gimana? Ya udah. Tutup aja. Nanti ngeliatnya hasilnya. Hasilnya model 10. Model 10. Oh, oke. Malu dok masih awal banget kalau ini. Wajar. Jadi nggak mau banyak tanya ya. Wajar. Daripada kesandung di bawah. Tapi bagus. Pokoknya pada semangat, dari pagi pada semangat. Oh gitu. Pokoknya saya lihat kalau semangat itu kelihatan dari mana? Nanya, gitu kan. Berarti memang pengen tahu, pengen ngerti, gitu kan. Antusias, gitu kan. Oke. Emang printernya? Ngebarcode printan gitu loh. Kayaknya printernya belum diinstal jadi error, gitu ya. Jadi ngeprint nanti tinggal ngeprint aja, pilih printer. Kalau enggak printernya dibuat default, jadi nggak usah milih-milih printer, tinggal cetak aja, gitu ya. Apa? Coba yang mana? Kita udah ketik sarannya ya, kan? Model 10? Iya, iya. Oke. Dia lab. Ya. Ya, Neng. Oh ini yang mana ini? Ini permintaan. Belum dilaksanakan. Hasilnya belum diinput. Tadi udah gimana? Itu masih kosong. Tadi sini Pak. Udah. Belum disimpan kali ya? Udah dong. Ini kosong. Tadi saya juga tadi ya. Iya. Simpan dong. Ini belum ada, sering muncul. Enak buat siapa sih? Mulai terus kalau dikasih tahu. Mungkin emang udah diinput, tapi kayaknya belum keklik simpennya. Mungkin dia lupa, Pak. Gila. Mungkin lupa. Oh, tadi kan mau di-print, mungkin udah di-print. Cobain. Tenang aja. Dicampur kali. Iya. Gambarnya terlalu bagus. Ini bakal laptop nih. Buat ngobrol dulu. Aku jadi kayak itu. Sama aja. Nah, sok sembarang aja lah inputnya. Namanya latihan. Copy paste dulu. Oke. Udah? Sip.
Jadi nanti coba yang lab ya. Saya lihat dulu ini lab. Nah sebenarnya ada shortcut buat lab. Jadi nggak usah nyari di sini permintaan. Ini ada menu lab nih. Nah permintaan apa hasil? Itu ya. Jadi pada saat menjalankan komputer pertama kali login, klik yang laborat. Nah standby-in di permintaan lab. Seperti itu. Biar bunyi. Enggak, tanggalnya sama, tanggal lainnya sama. Bulannya beda. Tahunnya sama ya? Sama tahunnya. Tapi bohong. Bohong. Bolos. Oke, terus. Cheese. Kamu lah, dok, kalau foto begini. Nanti difoto lagi lah. Beres ini. Itu tadi ada makanan sini nggak ada habis. Oh, nggak tahu. Udah muncul? Ini mouse-nya harus ini. Harus kejam. Oh, agak kasar kayaknya. Gitu. Kalau di elus-elus gitu doang nggak nyimpan. Kita kolaborator. Oke. Oke, lab. Coba ada kunjungan laboran, Nah, jadi dari permintaan tadi nanti muncul angkanya. Nah, rekapannya berapa menitnya. Ini ada yang lebih dari 60 menit nih satu. Jadi kalau misalkan akreditasi udah ada rekapan kayak gini, tinggal nih tim mutu silahkan gitu. Itu ya. Udah ada TAP. Untuk lab, coba saya lihat ke tarif lab. Nah nanti berarti kalau yang di sistem lama gimana? Digolong-golongkan seperti ini nggak? Hematologi rutin nanti di dalamnya ada apa lagi gitu? Ya, jadi nanti paling nanti saya lihat dulu. Kalau misalkan ternyata data yang dibutuhkan di sana belum ini gitu ya, belum lengkap, paling nanti minta tim lab melengkapi. Ya, contoh. Tim IT aja kali itu. Iya, ya tim IT kan input. Tim lab kan misalkan butuh kayak misalnya nilai normal aja lah gitu ya. Oh, iya. Nah, nilai normal ini berapa gitu. Kalau yang suruh melengkapi semua, angkat tangan kayaknya. Contoh ya, misalkan ini pemeriksaannya nih. Ini pemeriksaan darah rutin. Darah rutin itu ada apa aja? Di sini istilahnya ada template laboratorium. Nah, isinya ini. Terus dari sini tuh ada skema tarif. Ini nilai rujukan ya. Nilai N rujukan LD. LD itu lelaki dewasa. LA lelaki anak. PD itu perempuan dewasa, PA perempuan anak. Jadi nilai-nilai normalnya. Lalu kalau misalnya untuk bayi, Nanti paling kalau buat bayi nama pemeriksaannya dibikin lagi, misalnya hematologi darah rutin bayi gitu. Jadi tambah di nama pemeriksaannya. Soalnya disediakan seperti ini. oh berarti nanti di sebelahnya Mas Kamal minta tolong dibikin lagi. Iya. Maunya. Oh, Oke. Nah, yang ini kan yang ngatur mungkin dari pihak sana ya. Tarif-tarif ininya nanti misalkan darah rutin itu buat BHP berapa, terus JM dokternya berapa, JM labnya berapa. Oke, berarti pemeriksaan lab. Kalau misalnya udah bundling harga satuan, maksudnya nggak perlu kan kayak model Parahita itu kan harus kalau misalnya itu kan model rujukan, jadi kan kita cuma tahu misalnya harganya 200.000, nah itu kita harus input di mana. Kalau ini kan pembagian harga, baru totali keseluruhan harga misalnya darah rutin ya udah
misalnya 30.000. Nah kalau misalnya kita kan nggak tahu nih UHP, perujuk atau segala macamnya. Nah kalau yang perujuk itu misalnya udah 200.000. Nah itu gimana dok? Jadi ini dikosongin aja nanti jadi total untuk harga akhirnya. Misalkan pemeriksaan itu 200.000 lab luar gitu ya. Kita ngecas 220 Ya, itu ya. kalau misalnya setelah ditambah 25% misalkan. Yang 20.000 itu buat masuk ke mana? Rumah sakit berarti. Iya. Berarti bisa aja nanti itu yang 200.000 masuk KSO paling. Oh gitu. Iya kan? Yang 20.000 masuk ke namanya di KSO takutnya nanti kan masuk. Jadi biar nanti Berarti nanti untuk dok, berarti kalau misalnya untuk JM dokter, petugas, manajemen kayak gitu dinolkan aja. dinolkan. Oh gitu. Iya. Ya. Iya. Berarti itu aja ya. Ya berarti kalau misalnya ada BHP ya udah masukin, kalau enggak ya udah tinggal KSO-nya aja. Iya. Lalu baru akhirnya. Nah, berarti kalau misalnya untuk harga yang 20.000 itu adanya di mana? Adanya apa? Maksudnya kan itu masuk ke rumah sakit. Ya ini kan ada jasa ini. Ada JM rumah sakit di sini. Ini atas ini. Dimasukin sini yang 20.000-nya. Bikin pemeriksaan baru. Nah, misal pemeriksaan apa? Torch gitu ya. Iya. Nah, rumah sakit dapatnya 20.000. Terus KSO 200.000. Nah, kan total biaya obat 220. Tinggal disimpan aja. Nah, jenis bayarnya dibedain nggak? Misalkan pasien umum pemeriksaan ini 220. Pemeriksaan asuransi 250. Kalau dibedain berarti misalkan ini berarti buat pasien umum. Makanya nanti ngomong sama manajemen berarti skema tarif nih. Skema tarifnya seperti apa ya. Nah, tinggal disimpan. Seperti itu. Jadi nanti rekapannya pas bisa dilihat buat KSO-nya berapa, jasa rumah sakitnya berapa, termasuk yang ini jasa dokter, jasa petugas, jasa perujuk, nanti ada rekapannya. Jadi bagian keuangan diperingan sebenarnya. Asal memang ya harus diinput, teman-teman nginput. Jadi imbasnya nanti kan keuntungannya kan JM-nya jelas, transparan gitu ya. Itu. Oke. Udah seperti itu. Pakai ini nggak? Pakai list nggak labnya? Alat lab misalkan Sysmex nih, alat lab. Dari Sysmex itu dia ada komputer. Jadi nanti LIS enggak. Berarti hasil dari itu nanti tinggal diinputkan ke sini gitu. Iya. Berarti ketik manual ya. Kalau misalnya udah list bisa kesambung langsung ya. Kalau semacam Sysmex terus Lika itu bisa. Kalau yang lain kita belum ada LIS. Nah, mending lah. Enggak apa-apa. Agak ribet ya. Enggak, justru kalau ada list ya kan. Justru permintaannya, aduh saya males input 2 kali katanya kan udah masuk ke list gitu kan. Kalau seperti ini ya alhamdulillah, berarti kan wayahna kudu diinput gitu. Oke, nah ini kan seperti ini nih. Ini kalau lab ini ada laporannya, kunjungan lab ralan. Ini ketik aja di menu lab, di menu ketik lab. Nah, ini ada kalau misalkan butuh pelaporan akhir bulan, tinggal dipilih aja. Nah, ini siapa aja yang di lab. Terus tinggal dicetak. Nah, itu ya. Suka ada laporan nggak sih rumah sakit? Ada. Nah, misalnya kalau misalnya rawat jalan, kita mau lihat per hari bagaimana, per minggu bagaimana, per bulan bagaimana dok? Dari tanggalnya ini. Nah, ini ada filter di bawah. Kalau per tanggal dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, ya kalau per bulan ya pundurin aja lah dari bulan berapanya. Itu untuk yang rawat jalan ini. Nah, ini ada yang rawat inap juga. Itu ya. Terus grafiknya juga ada. Coba muncul nggak sih? Nah, ini. Ya. Jadi nggak bikin grafik manual lagi ya? Mudah-mudahan sesuai yang diharapkan. Di sini ada grafik-grafiknya.
Jadi kalau itu kan tinggal ditempel depan lab gitu ya, kunjungan lab kan. Iya, tinggal bikin grafik. Kan grafiknya bisa plot, bisa batang, bisa pie. Ya. Nah. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Tinggal beralih ke radiologi. Dari pagi ya. Berarti nanti kalau misalnya kan tadi kan dokter bilang kalau misalnya dari bagian poli umum dan UGD itu kan perawatnya berarti nanti yang bagian penginputan pemeriksaan ya. Permintaannya. Jadi Iya. nggak perlu pakai form lab lagi. Nah nanti kalau misalnya bila ada yang MCU bebas, berarti kan dari pendaftaran nih kita biasanya berarti pihak pendaftaran yang menginput lab. MCU bebas itu berarti Permintaan sendiri. Atas permintaan sendiri. berarti permintaan mau diperiksa lab doang gitu ya. Betul. Oke. Berarti nanti dibikin namanya kita bikin nama polinya poli laboratorium. Biar pendaftaran mengarahkan langsung ke poli laboratorium. Dokter itunya ada nggak? Dari luar. Penanggung jawab ininya Oh labnya. biasanya dokter umum yang pada saat itu menjaga. Oh ya udah dokternya dibikin milih aja lah nanti. Poli lab. Termasuk yang radiologi ada nggak langsung? Berarti nanti Ada. ada poli radiologi gitu aja ya. Dicas nggak biaya pendaftarannya? Cas, biasanya ada pasien baru atau pasien lama itu pasti cas. Pasien baru berapa dicasnya? 15.000. Itu kalau ada lebih mah udah dok sesuai tarifnya tarifnya aja. Hah berapa deh? Itu kalau tanpa front kan tadi jasnya. Kalau tanpa Kan front. kita harus APS kan? Oh enggak, pendaftaran. Kalau misalnya yang cewek kan pendaftaran ada harganya. Harga pendaftarannya. Oh bentar, itu tarif MCU itu sama tarif lab biasa sama nggak harganya? Beda. Kalau radiologi belum tahu Kalau berapa ya. MCU biasanya itu ada harga promo. Jadi misalnya taruhlah hematologi ada 2 item sama kimia klinik ada 2 item. Misalnya 400. Nah, kalau misalnya MCU biasanya 350 gitu. Dia udah ada paketnya. Berarti kalau kayak gitu bikin nama pemeriksaan MCU. Nanti Jadi misalkan nanti pihak si pendaftaran jadi tinggal ngeklik misalnya MCU 1, MCU 2, MCU 3. Nah, di dalamnya udah ada paket gitu. permintaan lab MCU. Jadi nanti di sini di tarif lab dibikin lagi nama pemeriksaannya MCU gitu. MCU apa? Misalnya MCU employee 1. Isi- MCU 1 dulu deh, Dok. Nanti isinya apa aja gitu kan. Berarti nanti misalnya MCU 1 gitu ya. MCU 1. Nah, nanti berarti bikin Itu apa asuransi? ini saya bikin jenis bayarnya negatif aja ya. Jadi negatif itu mau asuransi, mau umum, tarifnya dibuat sama gitu. Oh, itu. Oke. Nanti tergantung besok skema tarifnya seperti apa. Nah, ini MCU. Nah, ini tinggal bikin template laboratorium. Nah, MCU di sini isinya apa aja? Seperti itu. Tapi kalau seperti itu, MCU ada hematologinya nggak? Ada. Kalau gitu berarti ya ini MCU hematologi gitu. Baru di sini nanti isi hematologi apa aja, nggak bisa dicampur hematologi sama kimianya. Biasanya kalau MCU Bisa campuran, iya. harus campur. Jadi harus campur. Jadi misalnya orang ini mau paket yang lengkap dong, misalnya Dok. Jadi misalnya darah rutin, kimia lengkapnya kolesterol, TG, HDL, LDL. Nah, nanti Mbak tambahan dong ginjalnya, tapi kalau misalnya cuma mau sama Mbak cuman hema sama urin aja, oh ya udah hema sama urin. Oh, iya buat. Jadi ntar kalau misalnya ada yang lengkap banget ya berarti paket yang nomor 4 gitu yang benar-benar lengkap dari hema, kimia, Oke. mikro. Oke. Bisa seperti itu. Berarti di sini nanti ini misalnya MCU 1 hematologi sama kimia gitu ya. Nah, di sini tinggal template laboratoriumnya, ya udah ditulis berarti yang hematologi itu HB, hematokrit, langsung itemnya aja. Oh, berarti ini bagian Mas Kamal kali ya. Langsung itemnya aja. Jadi nggak dikasih subjudul hematologi rutin lagi di sini. Langsung item-itemnya aja semua. Gitu ya. Oke.
Nah ini unik. Memang kadang di berbagai rumah sakit ada aja gitu kan. Yang baik. Yang seperti ini ada yang beda emang. Oke. Jadi dia kayak main paketan gitu dok. Karena beda harga kan. Dan biasanya nih tambahan lagi kalau saran dari aku sih, karena kan posisinya kalau MCU yang ada di kita nih itu udah include sama pemeriksaan fisik sama radiologi nih. Nah ada labnya juga, jadi ada 3 macam. Ada juga yang cuma lab doang, ada juga yang cuma radiologi plus fisik doang. Nah ada juga yang 3 tadi, fisik, radiologi, lab. Nah labnya bla bla bla, radiologinya ini gitu dong, jadi lebih lengkap lagi. Ya, berarti itu masing-masing nanti kan dikasih jatah kan. Misalkan 500.000 nih. 500.000 itu buat lab berapa, radiologi berapa. Nah, nanti bikin Cek fisik atau dokter maksudnya. tinggal bikin ininya aja, bikin paketnya aja buat radiologi, paket MCO ini berarti plafonnya segini, seperti itu. Itu mas Kamal. Kalau itu kan itu kalau kalau MQ itu harus direbukin lagi nggak? Iya. Kalau untuk Ya. MCU ya mas. Gitu batu. Bukan buat nentuin harganya. Wah, kita mah kagak tahu dah. MCU 0. Nol gratis apa gimana? Giliran sebulan laporan radiologi orang ada pasien. Iya. Padahal MCU semua. 0. Gimana radiologi? Paket Sebelum coverage MCU. biasanya muncul kok harga di aja kali ya. Harganya udah ada. Kalau kita ada. Gratis ya Mas. Gratis. Soalnya nanti meskipun MCU paket seperti itu, radiologi tetap nginput juga. Nanti nama tarifnya misalkan MCU ronsen torak gitu. Nanti kan pas billing kan muncul semua. Dari MCU misal pemeriksaan dokternya berapa, labnya berapa, radiologi Kalau berapa. Itu kemarin cuma confirm doang. Nggak muncul harganya. Nah, kalau untuk kasih. Berarti nanti kalau misalkan nggak ada, nanti di sini ada nota, ada kwitansi. Kalau nggak perlu rincian, berarti cuma ngasih kwitansi aja, gitu aja. Ya, misalkan ke perusahaannya. Tuh. Jadi yang berjalan di sini dok, yang saya tahu ya. Jadi misalnya MCU nih paketnya ada lab, ada radiologi. Nah itu masalah harga mereka di ignore gitu. Jadi nanti di MCU-nya dibikin harga tersendiri lagi. Jadi si harga itu bukan harga rincian lab berapa, radiologi berapa. Jadi udah full. Tapi itu MCU itu dibuat tarif lagi di paketnya itu gitu loh. Jadi makanya dia nggak muncul harga-harga karena diignore semua itunya. Nah, yang jadi masalah itu pas kita laporan. Iya. Itu radiologi 0. Jadi kan pendapatan kita aja kecil, padahal Karena pasien banyak. MCU tetap input hasil aja, tapi harga diignore gitu. Oke, nanti saya sampaikan besok. Iya. Ada. Nah, iya. Soalnya nanti di sini kan kita masukin tindakan gitu ya, tindakan pemeriksaan lab, tindakan pemeriksaan radiologi. Ya, Jadi pasti muncul harga. Makanya sekarang laporan saya tulis aja seharga normal. Pada pusing dibilang nggak ada pasiennya. Sabar. Jauh gak rumahnya? Wah, lumayan Pak. Lumayan. Ada lagi nggak lab nih? Tinggal radiologi. Untuk pencetakan kwitansinya gimana, dok? Tadi pas berarti itu nanti ke kasir gitu ya? Iya, buat ke kasir gitu. Ke kasir ya, Mas. Ada kwitansi. Bukan Langsung ke kasir aja jadi nanti. Jadi langsung pasiennya diarahkan aja. Gak punya pegangan. Jadi kita nggak. Nah, Iya. nah berarti ini masalah lagi. Betul. Mau seperti apa billingnya? Billingnya mau seperti apa? Jadi di sini ada billing parsial, ada billing total. Kalau billing total, pasien mendapatkan pelayanan dulu, baru di akhir dia bayar. Kalau billing parsial, dia dapat pelayanan sebelum pelayanan, misalnya sebelum lab, sebelum radiologi, dia bayar dulu ke kasir. Itu billing parsial. Billingnya mau total atau parsial. Karena itu kan nanti masuk ke SPO-nya. Iya. Lalu kemudian dok, kalau misalnya nih tempo hari kan kadang-kadang kalau genset drop, sistem error. Nah kita harus punya sistem yang manual. Jadi itu yang kadang-kadang bikin kendala nih dok. Apakah ini seperti itu atau bagaimana? Ya, pasti
pasti. Oh iya betul dia. Pas lama. Iya, telepon ya kan. Terus Neng Ngendi ya, mas lama. Oh utara. Mas lama Neng Ngendi. Oke, saya tambahin lagi masalahnya. Kalau mati lampu, Kalau gensetnya listrik itu down. udah error pasti dok. makanya ini saya harus laporan nanti besok nih hasil dari ini. Internetnya error, lengkap tuh dok. Oke. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ini main jaringan sebenarnya, Betul. tidak main internet. Jadi meskipun internet tidak terkoneksi, masih bisa dipakai karena cuma jaringan lokal aja, asal nyolok. Nah kalau Kalau- Alexis juga jaringan lokal tapi nggak bisa juga dok. Gimana? Kalau seandainya ini seperti itu. Itu Berarti ada sesuatu di jaringannya yang tidak betul. Heeh. Nah makanya backupnya misalnya gimana nih? Misalnya taruhlah, wah pas kebetulan kita udah selesai pasien, udah ngerjain hasil, tinggal input, jeder, lampu mati semua sistem error. Misalnya Mas Kamalnya pun lagi nggak bisa dihubungin nih, gimana tuh solusinya? Sering kok yang terjadi. Heeh. Iya. Berapa lama mati lampunya paling lama? Wah, Kalau Anis ini rawan banjir. Bro. Hujan 10 menit banjirnya 2 hari kan. tapi terakhir genset ya itu kok. Error itu. Jadi saya Ya itu buang kan air. ngomong yang manisnya Mas. Nah kalau yang pahitnya nih gimana? Udah minta gitu. Oke, gini. Iya iya iya. Minimal harus ada genset yang bisa menghidupkan server, pendaftaran sama kasir. Tuh. Jadi kalau misalkan yang lain mati, minimal bisa lari ke bisa. Ini bisa dipakai di komputer mana aja, asal login pakai login kita. Jadi minimal minjem dulu gitu loh. Ngomong. Iya kan? Soalnya kalau misalkan dihidupin semua kan perlu berapa watt gensetnya gitu. Ya paling permintaan saya nanti sama manajemen. Nah, kalau mati lampu seperti apa? Gitu. Nah, waktu dulu tuh solarnya habis kayaknya ya. Solarnya habis tuh. Tapi kan kalau di sana nggak ada printer gimana Otomatis ya? ya, Pak? Nggak ada buat ngeprint Iya. gitu. Nggak Jadi ada kalau ada yang printer. ngeprint itu di lab tadi. Iya, apa-apa Sama kan pulang kalau doang. Nanti dibeliin nanti. Oke. Malam. itu manisnya. Oke. Begini, nanti gini. Kalau pernah nggak belanja ke mana sih? S Hardware. Oke. Informa atau apa lah gitu. Aceh. Iya itu. Itu mereka kan nggak setruk itu kan nggak di ini, nggak di kekitain kan? Iya by email. By email. Nanti kedepannya dibuat seperti itu. Pasien di pendaftaran ada email, mereka bisa login sendiri, mereka bisa ngecek hasil lab mereka sendiri, maka langsung baca dari sistem. Taruhlah kalau misalnya pasiennya orang tua nih dok nggak punya email Nggak dan punya kadang nggak handphone punya lah. WA. Ya. Punya handphone. Ya sudah berarti. Dok kejadian Berarti kalau kayak gitu, gimana SMS? tetap hasil lab blanko lab manual ya mau nggak mau harus disediakan, tapi memang nggak banyak lah gitu, gitu ya. Jadi kan harus ada manualnya. Nah kalau hasil itu bagusan kertas A4 atau yang lapis 3? Iya. Kan ada yang lapis yang 3 tuh. Iya. Kalau itu ya. Iya. Kan buat paling bagus kan, bagusan itu. Makanya Kertasnya. jadi yang dua fly itu ya. Jangan aja kali. Nah. Misalnya lagi tipis gimana yang dipakai yang ada lah. Mungkin kalau buat asuransi bisa atau ya itu dibalikan lagi ke kebijakannya. Jadi kalau untuk pasien-pasien umum mungkin bisa ngeprint satu. Kalau buat asuransi ya pakai yang 2 fly atau 3 fly atau yang 4 gitu ya. Disesuaikan aja karena memang yang fly kayak gitu lumayan juga sih harganya. Betul, itu dia. Kos. Gua kira lebih murah ya, makanya. Mana mungkin? Satu dus itu 300-400 ribu. Kan Jadi dok, lebih mahal. Oke. Itu kan sering lu saya buang lah. Ayo ada lagi? Itu tinggal hasilnya tadi udah coba. Oke. Oh iya dok, tar dulu sebentar. Kalau misalnya nggak, jadi kan biar ngelarin dulu. Tambah lagi, baik. Bentar. Kalau misalnya terkait stok opnam dok, Ya, itu gimana? stok operam apa? Stok opnam lab. Lab emang di stok di lab. Enggak sih, di Buat farmasi. Farmasi kan. Maksudnya kalau di sistem baru ini
kita sendiri atau ntar by farmasi aja sama aja kayak HISIS? Oh, bentar, barangnya di mana? Barang labnya di mana? Barang lab di lab kan? Barang lab ya di lab. Masa di farmasi? Maksudnya stok. Hmm. Oh, farmasi sih Dok. Kalau misalnya kita transfer barang ya dari farmasi buktinya. Jadi mungkin farmasi yang input. BHP itu larinya. Jadi Oh, gini. iya, Oke, itu berarti BHP. Ya. Jadi dari farmasi itu ada istilahnya stok keluar medis. Oh iya, berarti dari farmasi ya. Nah, tapi nggak di stok opnam, jadi stok keluar medis itu gini. Lab butuh BHP, minta ke farmasi. Misalnya Misal- satu box. regen gitu ya. Nah, farmasi ngeluarin itu dikeluarin ke lab udah dianggap habis. Oh, oke. Gitu. Berarti sama kayak sistem. Iya, jadi misalkan dikasih alkohol 1 botol itu buat berapa pasien Oh, gitu. Ya udah. Tuh, ya. Nggak kirain ada tambahan baru. Iya. Oh ya udah. Nanti susah ngitungnya. Iya, betul Dok. Mm-mm. Ayo, ada lagi? Itu radiologi tadi. Ada radiologi? Kayaknya sih cukup dulu kali ya Dok. Sampai minggir. Siap, Udah, siap. Boleh lanjut ke radiologi dulu. Oke. Nah, ini radiologi ternyata ada menu shortcutnya juga di atas. Nah, silahkan. Permintaan radiologi. Pemeriksaan radiologi bedanya apa tuh? Permintaan ini udah seperti tadi di di poli udah melakukan permintaan. Nah, kita standby di sini. Nanti bunyi. Setelah itu ambil sampel. Jadi pasiennya mau dipoto berarti ya. Klik sampel itu buat kerekam waktunya. Tinggal disimpan. Ini udah diisi. Tadi udah simpan, muncullah ini ya 16.08. Dari mana? Ini udah ada nih sampel Ya. nih jamnya. Udah langsung keisi. Waktu awal-awal tadi kosong. Oh gitu. Pada saat nambahin ini, klik sampel ini, disimpan langsung ini keisi nih jamnya. Oke. Tinggal yang hasil, berarti hasil. Nah, ada. Nah, di sini nanti kan sistemnya sistem ngamprah ya buat kebutuhannya ya. Ke mana? Berarti kalau radiologi ke mana? Ke farmasi apa ke bagian yang lain? Ke bagian yang lain kayaknya ya. Non medis jadinya. Ya kan? Berarti ngambil ke non medis sistem ngamprah. Nah, ini dimasukin BHP-nya. Apa aja BHP-nya? Yang untuk torak PA berarti film 1 gitu ya. Terus apa lagi? Ukurannya? Ukurannya 35 kan. Oh, oke. Bentar ya, saya tulis nih berarti. BHP radiologi. Ukuran film. Berapa ukuran filmnya? 35 kali 35 35. kali 35 30 40. 30 40 25 30. 30 25. 30 25. Ini beda harga berarti? Iya. Ya, kalau harga mah tetap sama, cuma pemakaian stok untuk filmnya doang. Oh, berarti nanti di sini nanti ditambahin lagi nih. Ya sudah, berarti tugas Om Kamal berarti. Nah, ini hasil pemeriksaannya. Ditulis di sini ekspertisnya. Aduh, Dok, ini saya ketinggalan nggak bisa masuk gitu. Coba. Maaf, silakan pilih data permintaan. Foto ini itu toh. Itu Udah. hasil. Tadi udah simpen ya? Udah keluar ya? Coba bisa ngedit ini enggak? Cetak permintaan. Ini udah ini belum? Coba di hasil. Hasil pilih nggak mau. Hasil Maaf, kalau membuat permintaan tidak boleh kosong. Nah, ini di hasil. Nah, udah ada di hasil. Dibukanya kalau mau. Gini nggak mau. Maaf, nomor pemeriksaan tidak boleh kosong. Iya, minta maaf pun aku nggak ada. Maaf, betul. Ini apa ini? Oh, ini kan udah disimpan. Iya, Udah disimpan. Kita nggak permintaan lagi. Namanya di hasil aja dilihatnya. Apa bisa revisi? Tinggal. Nah, ada menu-menunya lagi ya. Oh pindah, kalau itu udah kelar pindah ke pemeriksaan lagi. Harusnya di tempat tadi juga ke menu cari sih, kan udah disimpan. Coba bentar. Coba permintaan.
Nah, oh tadi muncul cari harus tadi. Berarti ya ke sini berarti periksa radiologi benar. Nah, di sini ada cetak nota buat kanan ini. kiri kanan. Ini ini buat cetak nota radiologinya. Ini yang tampilkan hasil pemeriksaan. Nah, ini bisa diedit lagi nanti. Nah, ini udah diisi. Udah diisi belum? Core normal. Nah, tuh. Oke, mantap. Terus cetak. Nah. Apa update? Kalau update itu apa tuh? Kalau update misalnya ini mau diedit nih. Oh. Nah, berarti update. Kalau mau dicetak ya tinggal cetak. Oh, betul. Coba bentar cetakannya muncul nggak? Tak. Nah, ini ada model-modelnya. Model 1. Kita pakai model apa ya? Nah, PDF. Model 1. kalau PDF langsung jadi PDF. Kalau ini tinggal print ke printernya. Cetak 1 ya tuh? Model 1 ya? Dicoba-coba aja nggak apa-apa. Oke. Hmm. Juara. Oke lah, Atika. Itu di backup bisa nggak jadi? Udah di grup lah. Di grup apa? Telegram nggak? Di grup Hasil bagian. data selaras mutasi. Oh, ya udah. Di Telegramin aja linknya. Iya. Ya. Jadi haus. Mas saya tunggu dulu, Pak. Tambah. Tunggu, Pak. Udah. Mungkin nggak ada colokannya. Oh, siap. Ada selalu. Udahlah. Udah pakai kunci. Ini. Udah ada siap. Yuk. Oke. Susu. Oke, sip. Di sini ada tampilkan gambar radiologi. Oh, bisa. Berarti ini tadinya udah ya? Lewat mana itu? Ya, gambarnya gimana? Pak server? Motornya masukin nggak ya? Nah, masukin itu Itu hasil kita bentuknya. kan masih manual, bukannya si A. Kalau si A kan mungkin bisa kan? Kalau Ya. manual nggak bisa. Ya udah, berarti kalau dipoto pakai HP lagi mah nggak jelas. Kalau di foto handphone lagi kan kemungkinan Beda. larinya nanti ke WA dulu, buka WA web, ya kan? Nanti baru di save, dipindahin ke folder khusus, nanti masuknya ke situ baru ngambil dari situ. Nanti ada untuk itu ada keperluan bisa lewat ini kan aplikasi desktop. Ada yang webnya. Jadi kalau misalkan memang mau dimasukin gitu. Cuma kalau di radiologi internetnya nggak bisa. Enggak, yang penting jaringan aja, nggak usah main internet. Jaringan aja. Tapi Lokal, bos. tapi Luno. Bukan Word. Apa Linux? Iya. Ya nggak apa-apa. Dia pusing dong bikin laporan. Dianya pusing. Dok, boleh nyambung nggak? Kalau misalnya enggak. di lab bisa kayak gitu juga nggak? Jadi ada model PDF-nya. Ada. Oh, di mana? Adi tadi beli cetaknya. Cetaknya. Cetak PDF. Model berapa, Neng? Ada cetak PDF. Iya. Ya coba. Bawa. Oh. Tadi Misalnya. di situ ada PDF-nya, di situ kan ada. Ya nama. Ini yang terakhir menyenangkan nih, nggak terlalu serius. Ya dia habis ini dia. Saya kan ini kan Mm-mm. menyimak. Udah ketoprak. Jangan boy Sule. Habis dari mana kawah Chandra di muka ya. Jadi langsung ini ya. Langsung humoris. Kalau di lobby kalau udah selesai semua hari ketemu harus nyebrang. Sudah, apalagi radiologi nih, coba radiologi ya, menunya apa aja. Oh berarti di sistem sebelumnya semua pemeriksaan udah ada masuk di situ yang dilakukan di radiologi. Udah.
Sudah, oke. Nah ini radiologi ya seperti ini nih. Paling nanti ini laporannya nih kunjungan radiologi Ralan Ranap. Terus waktu tadi nih lama pelayanan radiologi ya bisa dilihat juga nih. Nah, Udah laporan itu ya. siap akreditasi lah. Mudah-mudahan paripurna. Bintang berapa dulu nih? Paripurna bintang 5. Bintang 1 ada. Beli banyak. Iya. Oke. Langsung bintang 5. Nah di sini. Oke. Sip. Silahkan. Ada yang ditanyakan? Maaf Pak, misalkan kan kita suka input per hari kan bikin laporan ya. Nah itu untuk harganya jumlah harga kan? Ya jumlah harganya tahu dari mana Pak? Maksudnya Jumlah kunjungan. Jadi setiap hari itu kita bikin laporan. Setiap pasien itu berapa ribu per hari? Berapa orang, berapa rupiah gitu. Ya, Pak. Oh bentar, ada nggak ya rupiahnya? Coba kunjungan lab Ralan. Di sini bentar baru. Cuma ganti kasetnya doang. Orang seni tetap. Oke ini baru ininya aja. Ini doang. Sampel. Coba detail tindakan. Labnya ada nggak labnya? Nah ini. Tapi oh ini sih di sini. Jadi di detail tindakan. Oke ya. Berhubung ini belum dibayar. Detail tindakan di detail pemeriksaan laboratorium. Oke, saya tulis lagi nih. Ini berarti nggak boleh ngintip yang lain kan? Boleh nggak laboratorium ngintip radiologi pendapatannya? Boleh lah, bayar tapi. Ngintip gratis. Berarti ini hak akses. Bentar. Hak akses melihat detail tindakan. Detail Ada rupiahnya. ada. Ada rupiahnya dan ada Jumlah. tuh buat jasa sarana berapa, paket BHP-nya berapa, labnya berapa, petugasnya berapa. Sini nggak pakai itu. Pakai sharing. Nah, Tapi nanti bisa dijelaskan. oke, silahkan. Kalau kayak gini bisa ketahuan nggak sih? Apa? Bisa untuk badan radiologi. Iya. Apa sih? Ya di sini kan ada menunya. Kalau diterapin di manajemennya. Oh berarti tergantung pihak manajemen lagi ya? Iya. Mau dimasukin apa enggak? Gitu. Mudah-mudahan dimasukin. Itu. Yang lama juga bisa. Yang lama bisa, Iya. tapi kebijakannya nggak bisa. Tapi dikenalin. Makanya dengerin kalau ngomong. Nah di sini nih di menu H. Di sini ada menu-menu itu kayak detail tindakan, harian dokter, JM dokter, bulanan paramedis, harian jasa sarana, KSO, bulanan KSO, lab, bukan? Itu reportnya. Reportnya. Oke. Ya mudah-mudahan sesuai yang diharapkan semuanya gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Ayo. Hujan kah? Udah. Ada lagi pertanyaannya? Cukup. Paling nanti kalau sudah diterapkan Paling sudah berjalan. nanyanya ke saya ntar. Iya. Iya lah. Saya tanya, Dokter Setio. Lanjut aja. Langsung di-skat terus. Biasanya nanti muncul pas implementasi. Siap-siap aja nih. Iya. Mm-mm.
Betul. Karena seperti ini belum teridentifikasi. Saya baru dikit nyatet sini. Dan keluhannya kan muncul dengan pas berjalan. Ini terutama kalau yang nggak nyimak. Gua sih nggak nyimak, pokoknya kan bisa. Minyak. Nggak bodoh-bodoh amat lah. Oh, belum diterangin aja udah bisa kok. Iya bang. Enggak. Makanya sering main kayak putih. Iya, berarti nanti ini Itu sama ini. Iya. acuannya berarti ini nih. Kalau nggak dapat dari Mas Ade, ya tanya Mas Hani. Nggak bisa saya nggak bisa. Sering lihat tampilannya dia berarti ya. Iya, di RSQB itu sama. Ini bisa dirubah nih wallpapernya. Oh bisa bang. Bisa, tapi nanti sama semua tapi sama maksudnya nggak bisa radiologi pengen seperti ini nggak bisa, harus semua sama. Jadi nanti kalau IT mau melakukan pengumuman ganti aja wallpapernya. Iya. Apa pengumumannya kan kebaca semua. Siap, siap. Tuh. Orangnya semangat. Foto Sani ya. Udah rusak, bukan? Ngeheng. Takutnya gitu mas, jangan bahaya. Ya. Kalau gitu sih nggak bakalan maju, kalau gitu nggak bakalan maju. Terbalik paling. Aduh. Oke. Ada lagi? Cukup? Sudah? Pas berjalan. Oke. Iklan. Kalau ada pertanyaan, Telegram saja. Nah ini. Perlu ini uninstall ya? Ah, Uninstall. oke. Itu nggak punya. Enggak sih. Silahkan nanti bikin. Punya, tapi sekarang udah. Dia pindah aja. Nah nanti bikin namanya. RS Multazam. Keluh kesah. Seperti ini nih. Foto sendiri. Ini foto siapa nih? Oh. Emang Ready tuh. udah nikah belum? Ya udah lah. Oh. Baby Oh, boy, Pak. pantas harus dipampang. Biasanya kayak gitu kalau udah nikah. Tahu Nah, jadi berarti kalau masalah. masih pacaran belum boleh ya dong? Ya siapa tahu nemu yang lain gitu. Sani berarti. Kasih nama rumah sakitnya, kasih foto profilnya. Nanti saya kasih link masuk ke grup. Nah, ini grup besar ini. Nah, Se-Indonesia itu ya. nanti ya berbagi masalah, berbagi solusi di sini. Tinggal nanya aja. Silahkan. Banyak grupnya. Kenapa banyak grupnya? Kalau ini kan Telegram itu bisa di komputer, Bisa. ya kan? Terus ya kita ngedownload yang kita butuhin aja. Jadi gini. Terus ini nggak kehapus nih yang sebelum-sebelumnya. Jadi nanti kalau misalkan ada masalah bisa nyari dulu di sini. Kalau misalkan nggak ada masalah, misalkan nggak ada, ya silahkan bertanya. Ini nomor HP-nya nih. Oke. Udah lumayan sih banyak yang gabung tadi. Berapa orang? Ada 3 orang apa 5 orang? Dari gimana? Ya sok ini Telegram ke nomor HP saya aja. Nanti saya kasih linknya. Ada nggak? Nomornya berapa? Itu. Gedein lagi. Kalau saya ini Gedein lagi ya tuh. 48. Nah, 556 92 76 49 25. dikasih foto pro. Masuk dah, 085 9. 69 276. Tidak ada hasil. Telepon. Oh, di save aja dulu namanya tuh. 085 69 276. Ada kalanya Udah masuk ya Kak? Udah. Oke, saya kasih linknya. Mana ya tadi link itu? Kayaknya yang paling banyak ikut nih dari rumah sakit ini nih ke Telegram. Nggak apa-apa lah, nggak dibatasi kok. Nomor kita. Oh. Ayo ngeping, ngeping ke nomor saya. Sama itu masih ya dok? Hmm. Saya
Nanti kan saya kasih link ini, tinggal diklik aja linknya langsung masuk grup. Mana dok ini? Nomor teleponnya. Apaan sih? Kemarin ini kurang akur deh. Hit ya dikasih hit. Nah ini masuk nggak? Nah ini saya kasih linknya, mbaknya klik. Emang namanya dokter kanker? Ya tahu sih. Ya, itu dokter kanker namanya. Kan namanya. Itu aplikasinya namanya kanker. Ya tahu namanya nih. Nggak lucu sih Sa- bilang. sa- Assalamualaikum dokter kanker. Jadi seperti yang pembuat Hansanya kan Pak Windiarto. Saya sering ngomong sama istri, kan ribet ngomongnya ya. Udah Pak Hansa aja gitu. Berarti namanya apa nih dok? Dokter Salim. Kawin. Salim. 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 Dokter Salim. Tuh. Nah, Makanya Neng nanya. Dokter Anza. Maafin ya dok. nggak apa-apa. Diklik nih dok. Ini Ayo diklik. join dulu ya dok. Yo. Udah ada yang download tuh. Nah, kan? Oh, mbaknya kasih nama rumah sakitnya belakangnya. Risma Wulan Strip Rumah Sakit Multajam Bekasi gitu. Berarti kita ganti nama dulu ya dong? Iya. Harus nama sebenarnya. Kenapa seperti itu? Ini menghindari vendor masuk Tadi gitu. namanya ada rumah sakitnya juga. Iya. Ini ganti namanya gimana? Nggak bisa tahu. Ya namanya yang panjang-panjang atau nama depan terus rumah sakit gitu aja. Tuh, silah. Abang ini gimana? Lambung banget zaman dulu, bukan zaman sekarang. Mana? Dan ini. Ini bang, ini bang. Nggak ada gua. Oh, kayak gini. Nama asli ya? Apa nama panggilan aja dong? Ya terserah lah. Imam. Nah, Imam. jangan nama palsu, nggak apa-apa nama panggilan nggak apa-apa lah. Ini sebenarnya banyak nama saya nggak? Mm-mm. Maaf saya mau bikin hasil dulu dok. Ayo mangga. Udah selesai sih ya. Mm-mm. Pokoknya nanti kalau misalnya ada pertanyaan, mau nanya di grup silahkan, mau sama saya silahkan. Kalau belum dijawab, memang saya belum bisa jawab. Memang kalau yang kedua, ya bisa aja memang nggak depan komputer gitu. Sudah ya dok? Oh ini, klik, Aku chat ya dok. sok mangga. Ngechatnya warna apa? Ini fotonya belum ada nih. Iya. Nah, Kan baru download. tuh. Foto sekarang aja. Mm. Mm. Udah nggak ada pertanyaan lagi kan ya? Ya dok? Ditutup aja ya. Ya dok? Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sip.